Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua bro and sister yang sudah bergabung dalam webinar Natural Health Talk pada malam ini. Semoga semua pada sehat-sehat, sehat badan, sehat pikiran, tentunya kantong juga sehat ya. Ya, semoga kita semua pada makmur semua, finansial, kemudian berkah. Bro and sis, biar webinar kita malam ini lancar dan penuh makna, saya berharap kepada bro and sis yang kamera atau videonya masih tertutup untuk dapat dibuka, serta siapkan juga buku dan alat tulisnya. Serta pada saat webinar nanti berlangsung, tetap di tempat dan fokus, tidak sambil makan atau tidak sambil jalan-jalan. Baik bro and sis, malam ini tema bincang sehat kita sangat luar biasa dan menarik karena merupakan kebutuhan setiap orang, apalagi negara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Salah satu yang sangat membantu kita tentunya yaitu daya tahan tubuh. Maka tepat sekali tema yang kita angkat malam ini adalah Defeat Virus with Strong Immunity, yaitu bagaimana kita melawan dan mengalahkan virus dengan daya tahan tubuh yang kuat. Untuk membahas tema ini, telah hadir bersama kita seseorang yang ahli di bidangnya. Beliau farmasis, apoteker, beliau juga pengusaha sukses yang sering mengisi webinar di skala nasional, bahkan di skala internasional. Beliau juga merupakan seorang ibu yang sukses mendidik dua anaknya dengan prestasi yang gemilang. Beliau akan sharing kepada kita malam ini bagaimana caranya untuk dapat membentuk daya tahan tubuh yang kuat dan apa yang harus kita konsumsikan sehingga kita akan aman dan bebas dari COVID-19 serta virus-virus yang lain. Untuk itu, saya mengundang Ibu Amalia Arami. Apa kabar Bu malam ini? Baik, Pak Sulaiman. Terima kasih. Sehat Bu ya? Gimana, sehat-sehat? Ya, sehat semua. Oke Bu, silakan Bu sharingnya Bu. Oke, selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis, dimanapun berada. Senang sekali ya hari ini saya bisa berjumpa kembali walaupun lewat online, lewat Zoom ya. Nah, untuk tema webinar kita malam ini adalah tentang imunitas ya, tentang immunity. Kenapa? Karena kan seperti Bro and Sis tahu ya, sekarang ini kan kita masih di masa pandemi COVID-19 ya, dan sepertinya kata-kata immunity, imunitas, imun tubuh itu kan udah familiar banget ya, imun tubuh, imun tubuh, imun tubuh. Nah, sebenarnya imun tubuh itu apa sih? Ya nggak? Apa sih? Dan itu tuh adanya di mana gitu ya, Bro and Sis ya. Nah, boleh ya saya sharing beberapa slide ya. Sebentar. Oke, nah sebenarnya Bro and Sis, ya, imun tubuh itu apa sih? Imun tubuh itu adalah benteng pertahanan kita, ya. Benteng pertahanan kita artinya begini, seperti misalnya negara kita nih, negara kita kan punya TNI, ya kan, punya tentara, ya kan, yang untuk menjaga negara kita gitu dari serangan-serangan. Nah, sama imun tubuh itu adalah TNI-nya, ya, tentaranya badan kita untuk menjaga badan kita dari serangan berbagai macam virus, bakteri, mikroba, apapun namanya. Karena Bro and Sis, sebenarnya ya, tanpa bisa kita lihat ya, sebenarnya sehari-hari ini nih di udara, dimanapun ya, kita duduk di karpet, ya kita tidur di tempat tidur, itu isinya apa? Patogen, ya kan? Bakteri, mikroba, dia ngambang-ngambang, kita nggak bisa lihat. Tapi dia menunggu saatnya untuk masuk ke dalam badan kita. Nah, gitu ya. Jadi itu, nah ini saya jelaskan sekilas ya. Jadi kita tuh imun kita itu ada namanya pertahanan luar, ya. Ini pertahanan yang paling utama, yang paling pertama ya. Ada kulit, ya. Jadi pada saat kita terkena luka kulit kita, maka itu adalah pintu masuknya bakteri ya, patogen untuk masuk ke dalam darah kita. Nah, disitulah pada saat masuk
respon imun kita bekerja ya. Respon imun kita bekerja. Yang pertama ada non spesifik ya. Nah, pada saat non spesifik ini udah nggak bisa nih menangani, maka dia akan memanggil bala bantuan ya. Dia akan memanggil yang spesifik, imun spesifik. Oke. Nah, ini saya ada sebuah video ya yang untuk lebih jelasnya lagi sebenarnya tentang imun tubuh itu seperti apa. Yuk kita saksikan video berikut. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Oke, wah, amazing banget ya. Kita semua ya badan kita itu luar biasa, sudah ada tentara-tentaranya. Nah, sebenarnya Bro and Sis, kita tuh bisa menangkal virus, bakteri yang masuk ke badan kita. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, seberapa kuat nih tentara-tentara yang ada di badan kita? Nah, itu dia. Pada saat misalnya tentara kita ini lemah, ya kan? Nah, imunitas kita melemah. Tanda-tandanya apa? Sariawan, nyeri sendi, demam ringan, ya, ruam pada kulit, sering merasa lelah, masalah pencernaan, sulit menelan sesuatu, kesemutan atau mati rasa. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda awal aja gitu. Nah, Bro and Sis, seperti misalnya kayak virus corona gitu ya, dia kan masuknya bukan dari bukan dari luka, tapi kan dari hidung ya kan. Nah, jadi jalan masuk virus dan bakteri ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Lalu cara menguatkan imunitas tubuh tuh gimana sih? Yang pertama tidur harus cukup ya, istirahat yang cukup. Yang kedua olahraga teratur. Yang ketiga hindari penyebab stres. Nah, stres ini pengaruh banget loh ya untuk melemahkan imun kita. Jadi harus kita hindari gitu supaya kita kuat. Lalu yang keempat konsumsi makanan sehat. Nah, ini juga nggak kalah penting nih bicara tentang makanan. Sekarang saya mau tanya deh. Kita nih selama ini kan kita makan ya. Pertanyaannya nih Bro and Sis, kita makan untuk diri kita ya, apa yang kita mau atau memang makanan yang dibutuhkan oleh tentara badan kita, sel-sel badan kita nih. Nah, kalau misalnya nih kira-kira ya makanannya junk food, goreng-gorengan ya, jajan-jajanan, bakar-bakaran, apapun lah, ya enggak. Nah, kira-kira itu makanan yang dibutuhkan oleh tentara badan kita atau apa yang kita suka. Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita tuh nggak kasih makan tentara badan kita, ya, efeknya apa? Efeknya yaitu tadi imun kita melemah. Kalau misalnya tentara kita melemah, akhirnya apa? Kena virus dikit, sakit, ya kan? Kena bakteri dikit, sakit gitu ya, Bro and Sis.
Nah, sekarang apa sih makanan yang sebenarnya untuk imun kita, untuk sel-sel badan kita, apa sih makanannya? Oke, nah sebenarnya itu biji-bijian ya, primitive food for cell. Nah, sebenarnya ya energi untuk sel itu kan penting banget ya, Bro and Sis. Ya, untuk apa? Untuk pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Ya, nah ini Bro and Sis, ini adalah makanan yang dibutuhkan oleh tentara badan kita, oleh sel-sel badan kita. Ya, ini sudah melalui penelitian demi penelitian ya, bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh sel kita yang sebenarnya adalah namanya alfa polisakarida polipeptida, yaitu alfa PSP ya, yang terkandung di dalam alfa meta. Nah, apa sih keunggulannya alfa meta? Yang pertama ya, teknologi stabilisasi, mencegah bahan baku teroksidasi dan kerusakan nutrisi. Jadi nih, Bro and Sis ya, walaupun Bro and Sis makan minum alfa meta ini, itu serasa itu baru dipanen gitu loh, baru panen udah diminum gitu, udah dimakan gitu ya berasnya. Terus juga menjaga kesegaran bahan baku. Terus juga hydrolysis mekanis, yaitu pracerna diserap seketika dan menyediakan alfa PSP dalam molekul yang kecil sehingga dapat diserap seketika ya. Dan dia sudah sertifikasi organik seluruh mata rantai dari pembibitan, panen, proses produksi, pengangkutan, penyimpanan produk, semuanya ada sertifikatnya. Dan yang luar biasanya, panennya ini 1 kali setahun. Luar biasa ya, 1 kali setahun loh. Dan tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, dan tanpa herbisida ya, dan alami semuanya. Jadi dia cuma pakai cacing, kodok, burung, ikan ya, seperti itu ya. Nah, penyerapan alfa meta ini, Bro and Sis, itu cuma 30 detik. Nah, kalau misalnya Bro and Sis lihat di sini ya, ada gambar yang warnanya hijau-hijau bulat ini adalah molekul makanan yang besar. Ya, yang biasa sehari-hari kita makan itu molekulnya besar. Jadi sebenarnya ya, untuk kita menyerap molekul ini, kita perlu energi 35 ATP untuk menghasilkan 36 ATP. Jadi kebayang nggak? Untuk menghasilkan 36 kita harus mengeluarkan 35. Jadi yang kita dapat cuma 1 ATP aja, ya kan? Beda dengan yang warna orange. Orange ini adalah molekulnya alfa meta, sangat kecil sehingga untuk masuk ke sel ya, itu tidak perlu mengeluarkan energi lagi. Jadi yang begitu kita minum alfa meta dalam 30 detik dan kita menghasilkan energi yang 36 ATP ya. Sebenarnya alfa meta untuk apa ya? Untuk anak-anak penting banget ya, itu bisa dipakai dicampur dengan susu, sup atau bubur ya, juga untuk perawatan wajah dan tubuh. Nah, luar biasanya ya, untuk luka diabetes juga bisa loh. Jadi ditaburkan aja bubuk alfa metanya ke dalam luka, terus ditutup dengan ion negatif. Sebenarnya tantangan kesehatan, minum minimal 3 kali sehari. Nah, Bro and Sis, menurut saya ya, sebenarnya bukan cuma yang punya tantangan kesehatan, tapi yang perlu minum alfa meta adalah ya yang sehat-sehat juga. Karena Bro and Sis, kebayang nggak berapa banyak sel yang harus kita kasih makan, ya kan? Triliunan sel yang harus kita kasih makan, terutama nih yang tadi tuh, yang tentara-tentara kita. Karena Bro and Sis, sekarang virus COVID, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu nih, virus kan banyak macamnya, bakteri banyak macamnya. Jadi kalau menurut saya ya, bukan tentang virus atau bakterinya aja, tapi juga diri kitanya nih, ya nggak? Sel-sel badan kita nih, TNI kitanya nih, tentara kitanya nih, kuat apa enggak? Jadi ya, kalau saya bilang minimal 3 kali sehari minum alfa meta, itu untuk orang yang sehat itu udah minimal banget. Apalagi yang sakit, ya kan? Harusnya malah lebih sering dari itu. Ya, Bro and Sis ya. Oke, nah sekarang begini Bro and Sis. Benar nggak sih alfa meta ini sangat bagus untuk imun tubuh, ya kan? Nah, saya mau mengundang ya seorang ibu, oke, seorang ibu yang luar biasa banget ya, karena saya dengar ibu ini anaknya itu imun tubuhnya tuh kuat banget. Ya, nanti Bro and Sis boleh dengar ceritanya langsung dari ibu ini ya. Saya mengundang Ibu Yori. Ibu Yori. Halo, selamat malam. Malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya?
Sehat, alhamdulillah baik. Gimana, semoga Bro and Sis juga Sehat. dimanapun Iya. berada diberikan Saya kayaknya kesehatan. manggilnya Kak aja ya. Kak Boleh, Yori boleh, ya, boleh. karena masih muda juga kan. Oh, gitu ya. Boleh, 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 boleh. Kak Yori, anaknya namanya siapa? Najma ya? Ya, namanya Najma. Usianya Mei kemarin baru 4 tahun. Berat 4 badannya tahun. 21 kilo. Oke, 21 kilo. Terus gimana? Boleh sharing nggak? Yang dimaksud imun tubuhnya dia kuat itu seperti apa sih? Oke. Jadi awalnya waktu saya kan dikasih bacaan lah banyak ya, namanya kita baru ini, wah usia berapa harus makan, tuh saya taati betul ya kan. Sampai pada itu saya baca usia untuk bayi untuk makan itu usia mulai 6 bulan. Nah, menjelang 6 bulan itu saya tuh mikir-mikir gitu, apa ya, saya kasih makan apa ya, ini apa. Produk banyak banget di pasaran, banyak banget asli, sampai saya bingung merek ini, rasa itu. Saya bingung banget. Tapi saya mikir gini, rasa kayaknya nggak begitu penting ya. Orang buat 6 bulan baru pertama gitu loh. Merasa apa, dia juga nggak ngerti rasa gitu loh. Terus saya mikir lagi, meningkat lagi pikiran saya. Aduh, kasih apa nih ya? Semua bagus, ini bagus, itu bagus. Nah, saya mikir, saya nggak mau ngasih buat yang saat ini. Saya mau ngasih untuk sampai ke depannya dia tuh bagaimana gitu loh. Jadi saya nggak mau ngasih masak apapun yang cuma dia buat golden age-nya aja ya, maksudnya sampai 5 tahun aja. Saya mau sampai yang akan datang gitu loh. Jangan karena kan itu untuk pertumbuhan ya, untuk awal basic-nya ya kan. Setuju. Nah, saya cari-cari segala macam sampai saya ini Alpha Meta apa ya? Wah, ini buat anak kecil penyerapannya aja sampai 30 detik, cuma 30 detik gitu loh. Nggak perlu ini sedemikian lamanya untuk menyerap. Jadi saya mulai 6 bulan itu saya kasih awalnya saya coba setengah scoop, ada scoopnya ya untuk ini ya. Saya coba setengah scoop tuh. Saya coba, terus pertama kali ya kasih makan itu Alpha Meta. Ya ternyata dia respon baik. Saya nggak bilang suka dulu ya. Saya belum bilang suka karena dia kan nggak tahu rasa ya. Iya, betul. Jadi sebelum dikasih apa-apa, itu langsung kasihnya Alpha Meta? Ya, saya nggak belum kasih apa-apa. Saya cuma karena Alpha Meta itu organik dan diakui di internasional, terus penyerapannya bagus, dan ini yang terpenting makanan sel gitu loh, sel untuk pertumbuhan badan dia gitu, bukan untuk mengenyangkan, untuk biar dia tumbuh saat ini, enggak gitu loh. Saya mau yang untuk jangka panjang. Jadi saya coba makan pelan-pelan Alpha Meta, responnya baik, responnya bagus gitu. Terus saya lihat dalam hari itu saya kasih 4 kali gitu, setengah scoop gitu ya. Karena saya takutnya karena baru makan nanti pencernaannya bagaimana, tapi nggak ada masalah sama sekali. Sama sekali nggak ada masalah. Sampai mulai 7 bulan saya tambah jadi 1 scoop. Gitu. Terus seterusnya yang 9 bulan saya mulai wah nggak bisa nih Alpha Meta terus, takutnya nanti dia tidak merespon untuk sayur-sayuran gitu kan. Untuk bentuk-bentuk wortel kayak apa sih, ini apa gitu kan, bayam apa. Akhirnya saya buat makanan itu dengan saya buat sendiri dan saya taburkan di atasnya Alpha Meta gitu. Wah, dahsyat. Jadi tuh terus setelah itu rutin pakai Alpha Meta terus ya, minum Alpha Meta terus ya. Walaupun bubur juga ditaburin Alpha Meta. Ya, betul. Nah, Kak Yori, gimana sih sehari-harinya Najma ini, maksud saya tuh apakah dia sering sakit ya kan, karena kan seperti kita ketahui ya, kalau yang namanya anak-anak itu kan gampang sakit karena kan imun tubuhnya memang juga belum terbentuk sempurna seperti orang dewasa ya. Nah, apakah Najma itu juga begitu? Langganan ke dokter lah gitu istilahnya. Gitu. Untuk langganan ke dokter, alhamdulillah nggak pernah. Bahkan saya mau ditanya dokter anak langganannya siapa, rumah sakitnya yang bagus di mana, saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah ke rumah sakit. Pernah sekali ke rumah sakit, ya itu aja gitu. Tapi terus saya kasih Alpha Meta gitu. Kayak dia diare, udah saya langsung kasih Alpha Meta, besoknya udah sembuh lagi. Untuk pilek apa segala macam sih, saya langsung Alpha Meta. Saya nggak kepikiran untuk obat ini. Dari kecil menyiapkan untuk obat ini, obat panas nih saya siapkan, enggak gitu loh.
saya yakin aja nih alfa meta nih. Ini karena alfa meta nih dia imunnya tinggi kayak begini gitu. Wah, dahsyat banget ya. Nah, terus kalau misalnya nih, ya Kak Yori, kalau misalnya di rumahnya ada yang sakit ya, kita katakan lah ya, namanya kita kan sehari-hari kadang kena flu, ya Betul, kan? betul. Nah, Iya, itu betul. efek nggak ke Najmanya? Ya, dia nggak ini sama sekali, biasa aja responnya. Nggak ada yang dia ikutan. Bahkan saya mungkin kadang agak kena flu dikit ya, namanya kita di luaran, kadang-kadang flu dikit. Dia nggak masalah dia. Nggak ada flu-flu apa segala macam, batuk apa enggak. Alhamdulillah sampai dengan saat ini. Wah, luar biasa ya Najma ya. Nah, kita boleh Bro Ensis kita lihat ya, seperti apa sih ini anaknya Iya. Kak Yori ini yang namanya Najma ya. Wah, lucu sekali. Ini dia ya, sehat banget ya, Kak Yori ya. Iya, ini Nah, baru nih fotonya diambil. ya kita mau lihat nih, bener nggak sih Najma ini suka minum Alpha Meta? Nah, seperti ada videonya nih. Wah, udah pinter ya bikin sendiri. Udah hafal dia. Saking seringnya. Wow, luar biasa. Wah, kalau begini saya percaya deh, memang dia dari bayi pasti minum Alpha Meta karena sebegitu pinternya ya ngaduk Alpha Iya. Meta, dan itu Alpha Meta diminum habis 1 gelas. Iya. Luar biasa itu. Dari yang awal cuma ditaburin di makanan sampai dia udah langsung minum. Udah Waduh. Luar Bahkan biasa ya. kadang-kadang dia kayak susu dijilat-jilat gitu kalau ada Alpha Meta taruh aja sembarangan itu langsung dibuka sama dia, langsung dicemilin gitu. Dicemilin Alpha Meta, dicemilin Bro Ensis. Anak-anak luar biasa, Kak Yori. Jadi memang bisa dibilang memberikan Alpha Meta kepada anak di usia 6 bulan itu adalah investasi ya, kesehatan pada anak, ya enggak? Betul. Ya, betul ya. Betul Oke. banget. Kak Yori, terima kasih banyak ini sharingnya, luar biasa banget loh. Semoga Bro Ensis juga ini ya melihat Najma, wah segitu pinternya. Oh, kita nggak mau kalah dong sama Najma, ya nggak? Terima kasih ya Kak Yori sharingnya. Ya, Bro Ensis, jadi begitu ya kalau menurut saya ya, yang namanya kita menjaga imun tubuh itu memang harus dari dini gitu ya. Jadi nggak bisa begitu besar ya, makan udah sembarangan, terus udah gitu mengharapkan badan sehat kuat, ya kan? Itu nggak bisa. Jadi sedari kecil. Malah kalau bisa ya, bukan kalau bisa, harusnya kalau yang namanya ibu hamil ya, itu sudah minum Alpha Meta, karena itu Alpha Metanya ditransfer ke janinnya gitu. Wah, itu luar biasa banget deh. Oke, Bro NC, saya lanjut lagi ya dari Alpha Meta tadi. Nah, itu tadi udah kita lihat sama-sama ya bagaimana cara meminum Alpha Metanya langsung diperagakan oleh Najma ya. Nah, Bro NC, saya ada lagi nih ya, namanya Vitomax. Ini perlindungan tubuh, nggak kalah penting dari Alpha Meta. Say no to virus ya. Jadi ini apa sih? Vitomax itu phytonutrients ya, jadi senyawa metabolit primer dari tanaman ya, senyawa alami dari tanaman, dan senyawa ini untuk mengurangi penyakit ya, untuk proteksi diri dan penyembuhan diri dari tanaman. Nah, tanaman aja
punya juga tuh imun, ya kan, untuk penyembuhan dirinya dan untuk proteksi dirinya gitu. Ya, jadi 5 warna sumber phytonutrients itu ada apa aja? Ini ya, ada warna merah, kuning, hijau, putih ya, dan ada ungu. Oke. Nah, sekarang nih ya WHO kan sudah merekomendasi konsumsi buah dan sayur. Pertanyaannya nih, bagaimana konsumsi buah dan sayur kita gitu? Apakah mencukupi sehari-hari ya? Jadi phytonutrients itu dia untuk aktivitas antioksidan, aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh, aktivitas antimikroba, anti tumor, stimulasi enzim metabolik, meningkatkan aktivitas metabolisme, menurunkan efek gula darah, efek kolesterol, dan menyeimbangkan hormon ya. Nah, dia ini advanced biotechnology ya, jadi fermentasi bakteri yang menguntungkan, bebas proses kimia, senyawa pracerna, dan sumber siap guna. Jadi aman ya, aman karena bebas proses kimia ya. Nah, jadi semua warna setiap saat ada di Phytomax. Oke. Nah, jadi kombinasi antara Alpha Meta dengan Phytomax ini itu to be strong lifestyle ya. Alpha Meta body system build up dan Phytomax dari dalamnya inner body protection. Oke. Nah, jadi Alpha Meta dan Phytomax untuk siapa? Ya, untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk orang tua, dan untuk orang sakit ya. Nah, Bro and Sis, sekarang ini saya juga ada nih ya, satu lagi namanya Alpaspin, revolusi perlindungan lingkungan dari IMF. Nah, bicara tentang IMF, kita berhubungan dengan yang namanya frekuensi ya kan, alat-alat listrik. Sekarang saya mau Bro and Sis menyaksikan lagi nih satu video tentang bahayanya IMF ya. Live blood analysis and electrosmog. We can learn much by looking at our blood under a microscope. This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria. Oke, Bro and Sis, maaf ya saya sebentar ya, saya stop. Nah, Bro and Sis bisa lihat ya, yang bergerak-gerak ini, yang besar ini namanya makrofag tadi kan yang dibilang ya. Nah, makrofag itu untuk apa? Dia adalah vacuum cleanernya yang membersihkan semua bakteri-bakteri, virus yang ada di darah kita, di aliran darah kita ya. Nah, sekarang Bro and Sis lihat ya, bagaimana jadinya nih kalau misalnya si makrofag ini nggak bisa jalan ya, karena darah kita menggumpal. Red blood cells. I decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what I saw. Very unhealthy looking blood. There are virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of clumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillaries are so narrow that red cells must squeeze through in single file, showing the importance of their elasticity. What are the consequences of rouleau formation? Poor circulation resulting in lower oxygen transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches and fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. What is the significance of this? Live blood analysis may be a good diagnostic for electrohypersensitivity. Oke, Bro and Sis ya. Jadi saya sekilas ya saya balik lagi ya tadi yang makrofag tadi. Nah, Bro and Sis, makrofag itu adalah bagian dari sel darah putih kita, yaitu tentara badan kita. Nah, sekarang Bro and Sis kebayang nggak kalau misalnya darah kita ini menggumpal-gumpal ya,
dan si makrofag ini nggak bisa jalan dia. Ibaratnya ya TNI kita ini udah mau perang nih ya, ada serangan mau perang, tapi jalanan macet. Nah, bahaya banget nggak? Jalanan macet, jadi belum sempet dia lawan ya, lawannya udah masuk duluan. Nah, bahaya banget jadi ya kalau misalnya darah kita itu mengental ya. Jadi frekuensi sumber IMF yang berbahaya itu apa aja sih? Ada radiasi ya, produk listrik, terus juga ada TV dan radio, juga dari antena ponsel dan WiFi ya. Apalagi sekarang ini ya WiFi di mana-mana. Ya, Bro and Sis. Nah, bahkan ya radiasi itu menembus otak untuk anak 5 tahun itu sampai 0,5 milimeter, dan untuk anak 10 tahun ketebalan tengkoraknya 1 milimeter ya, dan untuk dewasa 2 milimeter ketebalan tengkorak ya. Nah, frekuensi elektromagnetik ya, efek samping IMF itu berbahaya karena apa? Seperti yang tadi ya di video Magda Hafaz ya, konsentrasi dan daya ingat yang buruk, gangguan belajar, kelelahan yang ekstrim dan keletihan, sakit kepala, gangguan perilaku dan autism, pembentukan tumor dan penyakit kronis ya, ternyata berbahaya sekali ya. Nah, kita tadi bicara tentang frekuensi yang nggak harmonis ya. Sekarang ada loh yang namanya frekuensi harmoni. Ya, sifat dari frekuensi harmoni seperti apa sih? Sinkronisasi frekuensi alami bumi dengan frekuensi harmoni ya. Menciptakan lingkungan yang harmonis, yang baik untuk kesehatan dan umur panjang. Jadi harus sinkron ya antara frekuensi alami bumi ya dengan kita nih, dengan frekuensi kita. Nah, gelombang yang harmoni itu berada di 7,8 Hz sampai 12,5 Hz ya. Nah, frekuensi yang harmoni ini untuk kehidupan, menciptakan lingkungan yang harmonis untuk melindungi kita dan memberi sel tubuh kita getaran yang tepat untuk berkomunikasi. Ternyata sel-sel kita ini berkomunikasi loh satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya terganggu, wah, kebayangkan ya kalau antara sel yang satu dengan yang satu itu tidak bisa berkomunikasi, jadi nggak bisa bilang tuh ada lawan. Nah, tuh nggak bisa tuh ya kan, karena komunikasinya terganggu gitu, dan kita juga yang dirugikan ya nggak. Jadi energi berputar menyelaraskan efek berbahaya dari IMF dan WiFi ya, dan juga melindungi kita dari radiasi yang dipancarkan dari IMF yang berbahaya. Ini dari alpha spin-nya ya, Bro and Sis ya, dan 24 jam keharmonisan lingkungan untuk Anda. Nah, alpha spin untuk quantum field ya, Bro and Sis. Jadi kalau ditaruh nih di ujung-ujung ya, bentuk empat sudut ya, 4 sudut, maka akan membentuk yang namanya medan energi kuantum. Nah, energi berputar-putar ya, menyelaraskan frekuensi berbahaya ya, dan ini melindungi kita dari radiasi IMF. Nah, jadi ini si alpha spin ini ya sudah melalui uji radiasi ponsel. Oke. Nah, satu lagi, dia bukan cuma sekedar melindungi kita dari efek berbahayanya radiasi, tapi juga membentuk struktur air. Menjadi, ya kalau misalnya dilewatkan ke alpha spin ya, Bro and Sis bisa lihat ya, ada air yang belum dilewatkan alpha spin dan juga air yang sudah terstruktur. Ya, nah, air ini membawa lebih banyak oksigen dan memberi energi pada sel-sel tubuh, meningkatkan stamina dan energi. Nah, ini juga ada ya dari Masaru Emoto, laboratoriumnya Masaru Emoto ya. Air yang sudah dilewatkan alpha spin ini bentuk kristalnya tuh bagus banget, Bro and Sis. Ya, seperti ini nih kristalnya. Nah, juga untuk tes analisis darah ya. Ini kan seperti tadi tuh ya videonya Magda Hafaz ya kan, sel darah menggumpal kalau sebelum. Nah, pada saat minum air alpha spin, darahnya itu jadinya tidak menggumpal gitu ya. Dan udah gitu ya dimensi airnya berstruktur bintang 7. Waduh, bintang segi 7 ya, meningkatkan aliran cairan secara teratur, setiap titik meningkatkan fokus dan transfer energi dari media fotonik ke cairan dan membentuk air terstruktur fotonik. Oke. Nah, air terstruktur fotonik ini merangsang pembentukan elektron bebas dalam cairan dan meningkatkan sifat antioksidan, dan juga efek positif terhadap anti penuaan pada sistem tubuh. Ini ada perbandingan pengujian ya, potensi pengurangan oksidasi
dari air minum biasa dengan air minum yang sudah dengan alpaspin selama 6 jam ya. Nah, juga alpaspin ini yang luar biasanya Bro Ensis, dia ini memberdayakan yang namanya kromoterapi. Apa sih kromoterapi? Kromoterapi itu bisa kita bilang terapi warna. Jadi ini tuh praktek penyembuhan kesehatan kuno gitu ya. Dia ini pengobatannya alami ya, pengobatan alternatif. Dia untuk mengembalikan ketidakseimbangan energi tubuh melalui cahaya berwarna untuk kesehatan ya. Nah, jadi warna adalah getaran energi. Setiap cahaya warna bergetar pada frekuensi yang berbeda. Oke, memancarkan energi untuk menyeimbangkan energi tubuh. Kombinasi warna meningkatkan harmoni tubuh dalam bagian dalam. Pemicu utama penyembuhan untuk peningkatan kesehatan. Jadi masing-masing warna ini punya frekuensi yang berbeda-beda ya Bro Ensis ya. Oke, nah ini ya, seperti misalnya nih warna merah ya, mengaktifkan sistem peredaran darah dan saraf. Kalau warna ungu membantu detoksifikasi dan relaksasi. Warna biru mengurangi stres dan ketegangan tubuh, ya kan? Dan sebagainya ya. Ternyata warna ini juga punya manfaat masing-masing ya Bro Ensis ya. Dan setelah di analisis BioWell ya, itu tuh kelihatan ya sebelum dan setelah menggunakan alpaspin 30 menit ya. Oke, nah ini hasil analisisnya. Ya. Nah, apa alpaspin ini aplikasinya untuk apa sih Bro Ensis? Nah, kalau misalnya airnya ini kan udah jelas ya untuk minum ya, untuk minum kita. Terus begitu untuk semprot-semprot di wajah supaya apa? Supaya awet muda ya. Terus udah gitu juga ditaruh nih tadi ya kan di sudut-sudut, 4 sudut ya kan untuk melindungi seluruh keluarga dari bahayanya radiasi. Nah, dan ini juga bisa ditaruh di handphone ya. Kita taruh di handphone dan juga pada saat kita cuci buah dan sayuran. Juga untuk refleksologi. Nah, ya kalau misalnya untuk melancarkan aliran darah juga ya bisa digosok-gosok di tangan gitu ya. Nah, luar biasanya juga bisa untuk perawatan kecantikan. Caranya gimana? Semprotin di wajah ya. Setelah disemprotin, terus udah gitu digosok-gosok di wajah. Yang mana ada keriput-keriput, gosokin terus. Ya enggak? Ini lihat deh ya kan, luar biasa banget gitu. Dan alpaspin ini sudah banyak sertifikatnya ya, sertifikasi internasionalnya. Ini ada uji bebas radiasi, ya kan? Terus udah gitu juga ini ada yang dari Jerman, ya. Nah, stay healthy, happy, and harmony. Oke, Bro and Sis, saya punya satu video lagi nih ya. Menurut saya juga luar biasa videonya. Kenapa? Karena ini adalah sharing dari seorang pasien COVID yang sudah negatif ya. Akhirnya sekarang hasilnya negatif. Nah, luar biasanya, Bro and Sis ya. Pasien COVID ini dia itu ada komorbidnya. Komorbidnya yaitu gula dan darah tinggi sehingga harus diisolasi di rumah sakit. Dan dia mengaplikasikan menggunakan alpaspin dan alfameta. Yuk kita lihat ya videonya ya. Sore ini gosok pakai alpaspin. Semoga sehat badannya, terus penyakitnya keluar semuanya. Sehat. Semangat. Halo, saya mau sharing. 2 minggu yang lalu saya PCR swab test, ternyata hasilnya adalah positif. Karena saya ada komorbid, jadi saya isolasi di rumah sakit. Kemudian saya direkomendasi oleh kakak saya ini, namanya alfameta. Alfameta ini adalah makanan untuk sel tubuh supaya sel tubuhnya jadi kuat dan sehingga bisa melawan virus-virus. Saya konsumsi sehari 4 kali alfameta dan hasilnya sangat luar biasa. Komorbid saya terpulihkan dan hasil PCR saya terakhir ini adalah negatif. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Bro and Sis ya sharingnya. Jadi ternyata alpaspin dan alfameta dibutuhkan untuk semua orang. Ya, alfameta makanan sel untuk sel badan kita, bukan hanya diperlukan untuk
anak-anak ya, tapi juga nih saya udah berumur nih, saya udah dewasa, apa saya udah nggak ada kesempatan? Jangan khawatir, selalu ada kesempatan ya. Kalau misalnya yang anak-anak minumnya sehari 3 kali, ya yang dewasa sehari 5 kali ya, boleh ya, karena kan udah sel-selnya mungkin banyak yang lemah ya kan, apalagi di masa pandemi ini ya, di mana kasus COVID kan sekarang sudah meningkat lagi ya Bro and Sis ya. Memang kita benar-benar harus super meningkatkan imun tubuh kita ya Bro and Sis ya. Oke, sekian saja dari saya Bro and Sis. Ya, semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat ya, dan semoga Bro and Sis semuanya sehat-sehat selalu ya. Saya kembalikan kepada MC kita Pak Sulaiman. Tidak terasa ya, seakan-akan baru mulai tapi sudah berakhir ya, begitu sedapnya ya sharingnya Bu Ami dan termasuk juga Bu Yuri ya. Terima kasih ya Bu Ami atas sharingnya, sangat banyak manfaat yang kami dapatkan dan luar biasa. Pastinya juga tidak sabar ini kepengen konsumsi Vitomek ya, kepengen konsumsi juga Alpameta ya, luar biasa, pengen pakai juga Alphaspin. Nah, saya yakin juga Bro and Sis yang sudah bergabung di webinar malam ini juga kepengen merasakan hal yang sama, ingin sehat, ingin tetap strong immunity ya.